Untungin negara 600 miliar per tahun, ex-dirut ASDP Ira Puspadewi malah divonis penjara 4,5 tahun karena kebijakannya mengakuisisi perusahaan kapal yang dinilai merugikan negara 1,2 triliun. Ya pantes aja negara ini gak maju-maju. Lagi-lagi keulang kasus yang mirip-mirip sama kasusnya Tom Lembong. Karena bikin kebijakan yang sebenarnya niatnya baik buat negara. Sekarang pertanyaannya, orang gila mana lagi yang mau mempertaruhkan dirinya buat mengabdi ke negara ini, padahal risikonya jelas-jelas bisa masuk penjara. Orang gila mana lagi? Tapi menurut gue sih ini pelajaran juga buat mereka. Kalau bikin kebijakan tuh yang bener-bener aja. Misalnya bikin kebijakan bangun kereta cepat, bangun IKN, dijamin aman yang kayak gitu. Sama harus pinter-pinter melanggengkan kekuasaan. Ini kasusnya hampir sama dengan kasusnya Tom Lembong. Direktur PT Utama PT ASDP Indonesia dihukum pidana 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hakim berpendapat para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 1,25 triliun. Tapi mantan Direktur ASDP menyampaikan, akuisisi PT JN merupakan keputusan strategis bukan hanya bagi PT ASDP, tapi melainkan juga untuk negara Indonesia. Dan faktanya, di dalam persidangan, kebijakan tersebut menguntungkan negara 600 miliar per tahun. Kalau orang ditangkap cuma karena kebijakan merugikan negara, apa kabar dengan kebijakan yang dibuat oleh Mulyono? Kebijakan WUS merugikan negara, kebijakan IKN merugikan negara, kebijakan impor merugikan negara, dan sampai sekarang masih aman-aman aja. Terus mau gimana kalau seperti ini? Kalau yang lain merugikan negara tapi di penjara, yang ini masih aman-aman aja. Ini darah saya lagi mendidih ya, karena terjadi lagi kriminalisasi yang jauh lebih mengerikan daripada kasus Tom Lembong yang menimpa Ibu Ira Puspadewi, mantan dirut PT ASDP Ferry Indonesia. Dan kalau kalian mengikuti kasusnya yang menimpa Ibu Ira ini ya, dan tahu background Ibu Ira, kalian nggak mungkin berpikir bahwasanya Ibu Ira Puspadewi ini melakukan korupsi dengan merugikan negara. Itu nggak akan mungkin kalian berpikir seperti itu. Karena ketika Ibu Ira menjadi dirut PT ASDP, beliau itu berhasil mencetakkan laba di setiap tahunnya dan berhasil mencetakkan laba tertinggi sepanjang sejarah PT ASDP itu berdiri. Hanya karena Ibu Ira mengakuisisi ini, melakukan proses bisnis dengan mengakuisisi PT JN. Ketika beliau menjadi dirut, dia mengakuisisi PT JN yang total nilai akuisisi 1,2 T. Kemudian KPK menganggap proses bisnis tersebut itu proses yang merugikan negara senilai 1,2 T. Tim auditor internal KPK yang bodoh itu menganggap proses bisnis kayak gitu itu merugikan negara 1,2 T. Padahal kalau kita lihat pembukuannya dari proses akuisisi tersebut, PT ASDP Ferry Indonesia itu berhasil nge-stream revenue 600 miliar per tahun dari proses akuisisi tersebut. Dan untuk kalian yang nggak tahu background Ibu Ira ya, Ibu Ira ini merupakan profesional yang berkarir udah lama di US, udah belasan tahun. Dia ini diaspora yang datang ke Indonesia ingin berkontribusi, memberikan ilmunya, memberikan yang terbaik kepada bangsa, menjadi dirut di PT ASDP dan mengangkat dan berhasil mengangkat derajat PT tersebut. Mencetak laba yang tinggi di PT tersebut, memberikan yang terbaik. Tapi tiba-tiba orang baik kayak gini itu dikriminalisasi, dipenjara, divonis 4,5 tahun penjara. Tim auditor KPK yang menggelar perkara ini bodoh, yang mengatakan kerugian negara itu bodoh. Hakim yang memvonis 4,5 tahun penjara itu hakim yang tidak teliti, yang bodoh juga. Tentunya bodoh juga itu pasti. Gila ini betul-betul gila. Padahal ya, tidak ada selama proses persidangan, tidak ada aliran dana sebesar pun ke Ibu Ira Puspadewi. Tidak ada aliran yang mencurigakan di catatan kekayaan dari Ibu Ira Puspadewi. Tiba-tiba divonis 4,5 tahun penjara. Kita harus bela mati-matian Ibu Ira Puspadewi. Dan kita akan terus angkat kasus ini, kita akan pelototi hingga Ibu Ira ini berhasil dibebaskan dari hukumannya, dihapus semua hukumannya, dan diangkat derajatnya, nama baiknya dipulihkan. Saya berharap yang terbaik dan kita pelototin terus kasus ini, karena jujur aja ini menyedihkan. Ibu Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta selama 4 tahun 6 bulan. Dan Ibu Ira juga tidak hanya mendapatkan pidana penjara, tetapi juga pidana denda sejumlah 500 juta rupiah. Majelis Hakim menyatakan bahwa Ibu Ira ini tidak terbukti memperkaya diri sendiri, tetapi memperkaya orang lain. Putusan ini tidak bulat teman-teman semua, karena Ketua Majelis Pak Sunoto menyampaikan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda.
yang menyampaikan bahwa seharusnya para terdakwa itu diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dan dengan dissenting opinionnya, hakim ketua majelis ini mempertimbangkan bahwa keputusan akuisisi merupakan keputusan bisnis yang itu kemudian dilindungi hukum. Menurut saya ini gila sih, cuman ada di Indonesia. Orang divonis penjara 4 tahun 6 bulan karena kasus korupsi, padahal tidak terbukti dia mengambil uang sepeser pun. Makin gak ngerti dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Kenapa orang baik itu kemudian dikriminalisasi yang jelas tidak terbukti bersalah, sementara kita lihat teman-teman kasus lain, kasus WUS, pembangunan IKN, pembangunan bandara selama periode sebelum Pak Prabowo yang jelas-jelas di situ ada celah kasus korupsi yang jelas-jelas merugikan rakyat, justru seringkali prosesnya lamban dan bahkan dibiarkan begitu saja. Pertanyaannya adalah di mana standar keadilan kita? Ini bukan cuman soal Bu Ira, teman-teman. Ini soal masa depan hukum kita, masa depan penegakan keadilan. Kasus Bu Ira ini mirip sekali dengan kasus Tom Lembong. Saya berharap Pak Presiden itu tidak menutup mata dengan proses penegakan hukum yang ada di Indonesia yang tidak berkeadilan ini. Orang yang memajukan negara kok bisa dipenjara? Apakah teman-teman bisa percaya dengan proses penegakan hukum yang ada di Indonesia? Silahkan sampaikan saran, masukan, dan kritiknya terhadap proses penegakan hukum kita ini. Tom Lembong, habis itu Nadiem Makarim, sekarang Bu Ira Puspadewi, Direktur Utama ASDP, yang diduga sedang dikriminalisasi, dituduh korupsi, tapi tidak memiliki untung untuk diri sendiri. Ayo teman-teman semuanya, kita doakan negeri ini semoga menjadi negeri yang lebih baik ke depannya. Kata orang sih, semakin gelap satu malam, itu tanda matahari akan segera terbit. Dan kalau kita diam terhadap kezoliman seperti ini, hati-hati, kezoliman itu akan segera datang ke lingkungan kita. Minimal ayo suarakan, doakan, dan semoga semua mendapatkan ganjarannya masing-masing, keadilan ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Pulang untuk mengabdi, tapi malah dibui. Ira Puspadewi seorang profesional yang bekerja di luar negeri dan diminta pulang untuk mengabdi bagi negara. Ia ditunjuk untuk memimpin salah satu perusahaan BUMN, yaitu PT ASDP. Kemudian ia dengan beberapa rekannya melakukan langkah besar strategis. PT ASDP mengakuisisi 99,9% saham dari PT Jembatan Nusantara milik Aji. Melalui akuisisi tersebut, kemudian PT ASDP mendapatkan 53 kapal beserta dengan izin di trayek komersil. Bahkan langkah ini mendapatkan apresiasi dari Erick Thohir selaku Menteri BUMN kala itu. Sebenarnya dalam persidangan, kantor jasa penilai publik MBPRU menilai bahwa valuasi dari PT Jembatan Nusantara 2,09 triliun rupiah. Sementara ASDP membeli di harga 1,27 triliun rupiah. Artinya ASDP membeli dengan harga yang lebih murah 40%. Meski pada awalnya Ira diapresiasi atas langkah besar strategis yang dilakukannya, vonis 4,5 tahun penjara karena melalaikan prosedur dan dianggap menguntungkan orang lain, dalam hal ini Aji pemilik PT Jembatan Nusantara. Yang paling unik dalam perkara ini, hakim menegaskan bahwa Ira tidak mendapatkan keuntungan pribadi sepeser pun. Kira-kira kalau menurut kalian gimana? Divonis 4,5 tahun penjara, padahal sepeser pun gak menerima keuntungan finansial apapun. Gini ceritanya, jadi Bu Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama ASDP, divonis 4,5 tahun penjara karena dianggap telah merugikan negara 1,25 triliun dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara. Kerugian negara ini besar banget angkanya ya. Kenapa? Karena nilai akuisisinya itu 1,27 triliun dan kerugian negaranya dianggap 1,25
1,25 triliun rupiah. Padahal, menurut Bu Ira Puspadewi, akuisisi PT Jembatan Nusantara itu justru menguntungkan ASDP karena valuasi aset PT Jembatan Nusantara itu ada di angka 2 triliun rupiah. Sedangkan tadi akuisisinya di 1,27 triliun rupiah. Kemudian menurut Bu Ira Puspadewi, kerugian negara dihitung dengan sudut pandang yang salah. Kapal-kapal yang berada di PT Jembatan Nusantara itu dianggap seperti benda mati yang tidak ada nilai ekonomis apapun. Padahal, kapal-kapal itu layak jalan, kemudian operasionalnya jadi terintegrasi dengan ASDP, dan kedua belah pihak pengeluaran operasional dan maintenance jadi lebih efisien, dan terus menghasilkan penghasilan 600 miliar rupiah setiap tahun. Berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Bu Ira Puspadewi, tentu saja dia nggak layak divonis 4,5 tahun penjara dan dituduh merugikan negara sebesar 1,25 triliun rupiah. Dan ternyata ada satu hakim yang dissenting opinion setuju dengan Bu Ira Puspadewi bahwa harusnya beliau itu divonis lepas karena keputusan akuisisi PT Jembatan Nusantara itu masuk dalam kategori keputusan yang dilindungi oleh Business Judgment Rule. Nah, apa itu Business Judgment Rule? Gini. Setiap keputusan bisnis itu kan pasti ada resiko rugi ya. Kalau bisnisnya milik negara, ruginya itu adalah kerugian negara. Kalau gitu kan nggak ada direksi dan komisaris yang berani ngambil keputusan kalau setiap keputusannya itu seperti ditodong untuk masuk penjara. Maka nggak semua kerugian usaha milik negara itu dianggap sebuah tindakan korupsi apabila keputusan itu dilakukan dengan due diligence yang baik atau kehati-hatian pencarian informasi dan pertimbangan yang matang, keputusannya wajar, tidak ada konflik of interest, dan terdapat itikat baik misalnya untuk meningkatkan penghasilan usaha atau membuat usaha lebih efisien. Intinya poin-poin ini bisa melindungi direksi atau komisaris ketika mengambil keputusan, dan nanti keputusannya rugi, itu tidak terkena kasus hukum karena dilindungi oleh Business Judgment Rule. Dan kemarin, satu hakim berpendapat bahwa Bu Ira Puspadewi itu seharusnya divonis lepas karena dilindungi Business Judgment Rule. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen. Follow juga, Bu. Putusan yang membingungkan. Ira Puspadewi, mantan Dirut ASDP BRI, Muhammad Yusuf, Direktur Komersial dan Pelayanan, Adi Caksono, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP, divonis karena memperkaya orang lain dan korporasi PT Jembatan Nusantara karena keputusan akuisisi. Menariknya, Ketua Majelis Hakim dissenting opinion, berbeda pendapat, dan saya sangat setuju dengan argumentasi dissenting opinion-nya ini. Dia bilang ini murni keputusan bisnis dan tidak ada niat jahat yang terbukti untuk memidanakan Ira. Seperti saya pernah juga sampaikan dalam membahas kasus Tom Lembong, seharusnya niat jahat harus dibuktikan di pasal 3. Meskipun tidak ada unsur dengan sengaja yang dinyatakan secara tegas dalam unsur pasal, tapi unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu menunjukkan niat, kehendak dalam hukum pidana itu corak kesengajaan sebagai maksud. Kalau gitu, niat itu harus dibuktikan. Sama dengan kasus Tom Lembong, niat jahat apakah bentuknya kesengajaan atau kealpaan, kan ternyata tidak terbukti. Kalau gitu unsur pasal tidak terpenuhi, makanya dia bebas. Harus bebas. Dalam beberapa putusan berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 itu kan biasanya yang dibuktikan apakah ada kerugian keuangan negara atau apakah ada kerugian perekonomian negara. Misalnya dalam putusan kasus CPO baru-baru ini dibuktikan adanya kerugian ekonomi rumah tangga atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah, illegal gain. Dalam putusan ini, keuntungan baik untuk Ira dan dua terdakwa lain itu kan tidak terbukti. Dalam fakta persidangan, pemilik PT JN mengungkap bahkan tawaran fasilitas penjemputan, handphone, atau batik saja ditolak. Soal memperkaya orang lain, PT JN atau korporasi, cara melihatnya ada 3 menurut saya. 1, perhitungan nilai kapal yang dibeli yang katanya tidak sesuai dengan kondisi kapal, menurut KPK seharusnya hanya 19 miliar per kapal, itu kan dihitung oleh audit internal KPK, bukan BPK atau BPKP. Apa kompetensinya? Kedua, ternyata dapat dibuktikan bahwa pembelian kapal lewat keputusan mengakuisisi PT JN itu justru memberikan keuntungan bagi ASDP, tentu bagi negara. Kalau untung, kerugian negaranya di mana? Ketiga, faktanya ASDP tidak mendapat bantuan subsidi lagi dari pemerintah pusat dan adanya moratorium izin operasional, maka keputusan bisnis perlu dilakukan dengan cara mengakuisisi PT JN salah satunya yang memiliki izin operasional. Jadi itu adalah keputusan bisnis yang tidak dapat dipidana berdasarkan konsep Business Judgment Rule. Konsep ini memberikan perlindungan bagi direksi dari tuntutan hukum termasuk pemidanaan jika keputusan bisnis itu dilakukan berdasarkan etikat baik, kehati-hatian, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada kejahatan, termasuk jika kemudian keputusan itu merugikan. Jadi mau sampai kapan?
muncul terus presiden putusan seperti ini. Duh, pengen belain tapi RKUHP udah sah. Gak mau gue punya mimpi ketinggian kayak ibu ini. Mimpi yang terlalu naif ingin memajukan Indonesia. Endingnya ditumbalin. Bayangin, udah naikin performa perusahaan, gak rugi negara, punya performa luar biasa sampai dapat label legasi. Hasilnya apa? Di penjara 4,5 tahun. Padahal nggak korupsi, gak ada bukti aliran dana yang masuk. Dan hakim juga udah menyatakan gak ada fakta hukum yang menunjukkan terdakwa udah menerima keuntungan pribadi. BUMN yang selama ini dianggap mati suri dan gak produktif, tapi di era Ibu Ira Puspadewi ini berhasil mencetak laba tertinggi sepanjang sejarah BUMN Indonesia untuk ASDP. Sebentar doang tuh ditepuk tangani, dipuji-puji, dan habis itu dikriminalisasi. Padahal nggak mencuri apapun dari negara loh. Dan padahal karirnya juga udah bagus di luar negeri sana. Bahkan udah 17 tahun berada di perusahaan besar sekelas Amerika, tapi memilih pulang untuk mengabdi. Lalu dikurung oleh negeri sendiri. Dikriminalisasi dengan tuduhan korupsi 1,25 triliun, diseret, ditahan, dan dicap koruptor. Salah Bu Ira ini cuma satu, ya niatnya terlalu suci, bekerja terlalu jujur dan tulus, dan itu nggak baik diterapkan di negara sekelas ini. Masa niatnya saya bekerja semata-mata demi kemajuan negeri ini? Terlalu mulia Bu Ira, kita yang sehat dan waras bila berada di lingkungan yang toksik, yang minimal pura-pura gila aja napa? Gue nggak mengkritik loh ini, nggak siap nanti diseret sama yang punya hukum dan negara. Cuman ngingatin aja, orang kayak Bu Ira ini emang cocoknya tuh di luar negeri aja, koreksi kalau bener. Ya biar aman gitu hidupnya. Jadi kalaupun pulang ke Indonesia tujuannya diganti. Jangan untuk memajukan negeri, ya minimal bisa korupsi lah. Kayak kebanyakan ya kan, karena yang bersalah biasanya nggak ditangkap. Gitu nggak sih? Aduh, klasik banget dah, mirip-mirip kasus Pak Tom Lembong ya. Gimana caranya Indonesia bisa maju? Ketika orang jujur, cerdas, berintegritas, tapi berakhir di penjara. Apakah masih ada orang-orang berkualitas yang mau gabung ke BUMN atau kabinet demi membangun negara ini? Mimpimu ketinggian nak. Ini gambaran empati, akal, sehat, dan moral udah mati suri. So gimana tanggapan kalian? Tulis di drop comment, share video ini, dan follow. Lagi-lagi ini adalah contoh kasus penegakan hukum yang beneran bikin miris. Bukan karena bersimpati ke Bu Ira ya. Kalau dari pandanganku, simpati itu nggak harus. Tapi kita wajib mengkritisi para penegak hukum yang dengan terangnya mempertontonkan kompetensi keilmuan yang nol besar di bidang atau kasus yang mereka tangani. Gini, kita harus melihat ini dari kacamata keuangan bisnis, tetap dengan pakai bahasa bayi. Kemarin yang terjadi adalah Bu Ira dan kawan-kawan itu, dalam hal ini ASDP, melakukan akuisisi perusahaan. Namanya itu adalah PT Jembatan Nusantara atau disebutnya PTJN. Ya, akuisisi perusahaan itu kan membeli saham, membeli kepemilikan. Otomatis aset yang ada di dalamnya itu juga jadi hak milik. Hak milik siapa? Ya yang melakukan akuisisi, yang melakukan pembelian. Itu PT ASDP yang dipimpin oleh Bu Ira nih. Nah, salah satu asetnya itu apa? Kapal. Ya, di samping ada banyak aset lain. Jadi kalau ngitungnya cuma kapal, ya udah salah besar di sini. Nah, kapalnya ada berapa? 42. Dan ternyata PTJN itu punya perusahaan afiliasi. Perusahaan afiliasinya punya 11 kapal. Jadi kalau kita ngomongin kapal, ada 42 plus 11, ada 53 kapal. Jadi kalau direview, ini adalah tindakan membeli perusahaan yang mana perusahaan itu udah punya 42 kapal plus membeli 11 kapal tambahan. Jelas ya sampai sini. Harganya berapa? 2 triliun. Ini harga berdasarkan valuasi awal ya. Ternyata Bu Ira dan kawan-kawan itu bisa nego-nego. Dapat harga deal di 1,2 triliun, 1,27 triliun. Nah, inilah yang dibayarkan gitu. Jadi lebih rendah harganya. Nah, di sini kita berhenti dulu. Karena ada yang mikir nih bahwa bayar di bawah harga itu belum tentu bisa dikatakan murah. Ya, kenapa? Karena di dalam perusahaan yang diakuisisi itu bisa aja ada utang dan lain-lain. Yang mana itu bisa jadi merugikan. Salah di sini. Kenapa salah? Pertama, kalau misalkan 2 triliun itu adalah book value atau nilai buku, otomatis itu udah mengesampingkan, udah mengeluarkan utang. Karena book value atau ekuitas akhir ya, atau nilai buku itu pada dasarnya adalah total aset dikurangi total utang. Jadi 2 triliun kalau ini adalah nilai buku, maka ya 2 triliun itu udah bersih dari utang-utang yang ada.
Clear ya di sini. Jadi secara valuasi murni kalau memang itu book value di bawah harga itu, ya nggak ada lagi celah untuk mengatakan kerugian. Oke, aku tahu di sini ada beberapa kemungkinan lain, misal kungfu finance, macam off balance sheet financing, supaya utang itu nggak tercatat di neraca, biar tersembunyi lah gitu. Atau gampangnya 2 triliun itu ternyata enterprise value, bukan book value, dan itu kemahalan, sehingga ASDP bayar di bawahnya pun itu juga masih dianggap terlalu mahal. Nah, kalau kayak gitu kasusnya misalnya, ya itulah yang harus diulik, harus diselidiki, harus diungkap dan diperdebatkan di pengadilan. Ya, bukan cuma soal pembelian kapal bukan, tapi itu loh angka. Ya, karena kan dari awal aku ulangin ya, ini tuh konteksnya beli perusahaan plus 11 kapal. Tapi ya ada tapinya lagi, kalau misalkan harga yang dibayarkan ASDP itu terlalu tinggi, misalnya contoh gampangnya ya, 2 triliun itu enterprise value. Setelah diselidiki dinilai ternyata book value dari PTCN itu cuma 1 triliun. Nah, ASDP bayar 1,27 triliun. Jadi kemahalan nih, kelebihan 0,27 triliun atau 270 miliar. Salah nggak di situ? Enggak salah. Loh kok enggak? Karena ya kelebihan nilai yang dibayarkan, kelebihan dari book value yang dibayarkan itu masuk ke dalam goodwill. Kalau konteksnya adalah jual beli bisnis, sekali lagi goodwill. Nah, goodwill itu sah secara akuntansi, sah secara bisnis, corporate finance, dan hukum, ya. Dan jangan lupa bahwa BUMN itu juga menganut prinsip business judgment rule, ya, atau BJR. Sehingga nggak ada bedanya kalau misalkan PT ASDP itu memang membayar lebih, ya, yang akan diakui sebagai goodwill dengan kemarin proses merger Gojek dan Tokopedia Goto yang goodwillnya itu mencapai 93 triliun. Goodwillnya toh itu 93 triliun meskipun nggak dibayar secara tunai, tapi ya secara prinsip sama. Nah, kalau menerapkan prinsip BCR kayak gitu gimana? Misal ada kelalaian dan lain sebagainya, ya tetap bisa ditindak, tapi nggak bisa langsung dikriminalisasi dalam tanda kutip, ya. Jadi harus ya pakai prinsip-prinsip bisnis, mungkin sanksi administrasi, sanksi profesi, atau masuk ke ranah perdata. Ya kayak gitulah kurang lebih. Kemudian yang lebih parahnya lagi adalah dinyatakan kerugian negara itu 1,25 triliun. Sementara total transaksi pembelian perusahaan kemarin itu 1,27 triliun. Kasarnya tuh gini, KPK tuh datang ya, woi ini bayarmu kemahalan. Enggak 1,27, ini nilainya cuman 19-20 miliar. Loh, dari mana itu 19-20 miliar? Cuman ngitung kapal. Gimana ngitungnya? Pakai metode apa? Pakai liquidation method atau pakai mark to market kayak menilai aset saham gitu? Pakai cost approach atau di write down semua asetnya, atau di write off bahkan semua aset, disisain satu kapal aja gitu? Oke, kemarin ada yang rusak ya, ada yang bahkan karam gitu. Tapi berapa? Dua kapal dari 53 kapal. Yang 51 gimana? Beroperasi nggak itu? Katanya beroperasi kan menurut beragam sumber kemarin. Dan juga kalaupun misal kapal itu cuma parkir, nggak beroperasi, menilainya ya nggak bisa langsung dianggap ini nggak berguna terus dihitung besi kiloan dong, enggak lah. Ya masih ada nilai ekonomisnya di situ. Masa kalau 19-20 M dibagi 53 kapal, berarti satu kapalnya cuma dihargai kayak mobil Hyundai. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengapresiasi putusan Hakim Pengadilan Tipikor yang memberikan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada bekas Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi. Pernyataan itu disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo sebagaimana laporan jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan, Jumat tanggal 21 November tahun 2025. KPK menyampaikan apresiasi dan menyambut positif atas putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa saudara IP terbukti bersalah terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam akuisisi PTJN yang dilakukan oleh ASDP, ucap Budi. Di mana dalam fakta persidangan kemudian juga terungkap bahwa dalam proses pra-akuisisi diduga due diligence yang dilakukan tidak objektif. Ada rekayasa dan pengkondisian yang dilakukan baik pada tahap proses maupun hasil saat dilakukan valuasi terhadap aset-aset yang akan diakuisisi. Namun Budi enggan menanggapi perihal adanya perbedaan pendapat hakim dalam putusan terhadap Ira Puspadewi. La meyakini seluruh proses yang dilakukan sudah sesuai dan sah karena diuji pra-peradilan 2 kali. Kami meyakini bahwa seluruh proses yang dilakukan di KPK dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan semuanya telah dilakukan memenuhi unsur-unsur formil dan materialnya, ujar Budi.
Bahkan perkara ini juga sudah dicalenge. Sudah diuji di pra-peradilan sebanyak 2 kali dan hakim menyatakan bahwa seluruh proses yang dilakukan oleh KPK termasuk penetapan tersangka sudah sesuai, sudah sah. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memberikan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama usaha dan akuisisi dari PT ASDP Indonesia Ferry tahun-tahun 2019 sampai tahun 2022. Selain Ira, Majelis Hakim juga memvonis 2 orang mantan direksi ASDP lainnya yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Heri Muhammad Adi Caksono.